Monitor papa lo buang Siap. dikena ini kena. Tolong. Sedikit ya. Itu tadi katanya ketika orang Islam mengatakan Yesus pakai kolor itu dikatakan menghina. Padahal sebenarnya tidak. Karena memang itulah yang digambarkan di dalam kekristenan. Bukankah Yesus disalib itu pakai kolor? Itu sebenarnya juga tipuan ya ketika Yesus dipakein kolor itu, Bang. Karena pada faktanya kalau kita lihat di dalam Bible itu, Yesus itu disalib telanjang. Kenapa saya katakan telanjang? Karena yang dibagi-bagikan itu kitona. Ya, tapi diartikan jubah di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani kitona. Kitona itu pakaian dalam. Dan itu dibenarkan oleh pendeta Esra Soru. Esra Soru mengakui Yesus disalib telanjang. Itu tidak termasuk hujatan. Sebenarnya itu ya sedang memberitahu kalian bahwa Yesus itu disalib pakai kolor, itu yang tergambar. Kalau ada fakta, ada data yang menunjukkan, itu tidak bisa dikatakan menghujat, Bang. Gitu loh. Ini Bang Juma udah naik, lanjut Bang Juma. Iya. Sedangkan umat Islam itu justru dijamin surga. Jaminan surganya jelas. Umat Islam itu mewarisi surga. Dalilnya ada, nggak bisa diragukan. Karena ada ayatnya di dalam Al-Quran yang menarasikan itu dengan sangat jelas. Bagaimana kemudian diterangkan di dalam surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu mereka yang melaksanakan sholat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kemudian kemaluannya. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Ulaika hum warithun. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini umat Islam punya warisan. Tak ada yang boleh ganggu gugat ini. Umat Islam diberikan warisan berupa surga, bukan lagi bumi, bukan langit, tapi surga menjadi warisan umat Islam. Jelas dalilnya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Kristen, Yesus juga punya warisan untuk Kristen, tapi sayang sekali yang diwariskan neraka. Kembali lagi Matius 7:15 nomor 23. Tak ada satupun Kristen yang bisa lolos di situ. Semua Kristen diwariskan neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mau kemana? Pantaslah kemudian kalau banyak yang mualaf setelah mengetahui itu. Wah, ternyata kita dikasih warisan neraka oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mau kemana? Ya ke Islam, karena di Islam ada warisan. Warisan apa? Surga Firdaus. Kalau saya mau masuk Kristen, saya menyembah Yesus, mana jaminan surganya menyembah Yesus? Tak ada. Mana jaminan surganya ibadah minggu? Tak ada. Mana jaminan surganya makan babi? Tak ada. Mana jaminan surganya kemudian tidak bersunat? Tak ada. Justru yang ada, begitu masuk Kristen, masuk dalam kelompok yang mewarisi neraka. Itu dalil. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Subhanallah. Saya potong sedikit Bang Suma. Tadi ada yang dibawa narasi Pak Sailen bahwa barang siapa yang mengikuti aku kan dan selanjutnya. Mungkin di sini salah mereka memaknai Ustaz Suma. Jelas salah. Apa gitu kan? Ya, silakan. Iya. Jadi Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14. Apa yang kemudian Yesus katakan di sana? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Yesus mengatakan itu supaya dunia tahu, supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan 27. Aku mengenal pengikutku
mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, sedangkan di dalam kitab saudara dikatakan, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, di situ sangat terang dikatakan bahwasanya barang siapa yang mengaku bahwa dirinya hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Itu perkataan Yesus tuh, perkataan kitab saudara tuh. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, Yesus hidup itu sebagai orang Yahudi. Yesus hidup tunduk di bawah hukum Taurat. Galatia 4 nomor 4. Kisah para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Jelas Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Dia tunduk berserah diri kepada Allah. Nah, sedangkan 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus ketika hidup? Apakah dia makan babi? Tidak. Apakah dia ibadah minggu? Tidak. Apakah dia menyembah manusia? Tidak. Apakah dia tidak bersunat? Tidak. Apakah dia masuk ke gereja? Tidak. Lalu bagaimana dengan Kristen? Jauh apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Kristen bertolak belakang. Di dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus melakukan pekerjaan sebagai seorang Muslim, bukan seperti seorang kafir, orang Kristen. Tidak. Yesus tidak pernah mempraktikkan hidup seperti Kristen, tapi Yesus justru mempraktikkan hidup seperti Muslim, seperti Islam. Seperti itu, saudara. Jadi sekali lagi, kesimpulan saya di sesi ini saya katakan bahwa Kristen mendapatkan warisan neraka, Islam mendapatkan warisan surga Firdaus. Bantah saya pakai data. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Sama-sama, Bang. Ya, kalau untuk data mungkin saya kurang lengkap ya, karena saya di sini sih jujur bukan mau mencari kebenaran. Ya, emang mungkin kalau memang kebenaran itu ada di pihak Muslim, ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya ya susah sih ya kalau untuk apa ya, ini udah jelas berbeda ya antara Kristen dan Muslim, kan emang berbeda, sulit mau dibawa sampai kemanapun nggak ketemu gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, saya terima pengertiannya itu, dan saya akuin Bang Juma untuk data-datanya valid ya menurut Bang Juma. Tapi sekali lagi, kalau untuk jaminan surga sebenarnya ya saya sebagai manusia juga nggak bisa bicara ya, karena surga itu kan hanya Allah ya yang tahu ya. Kalau untuk pribadi seseorang nggak ada yang bisa menjamin surga. Oke, gitu aja buat semuanya kawan-kawan. Terima kasih. Terus Bang Juma, makasih. Ya, makasih Bang. Ya, sehat-sehat ya. Ya. Sama-sama. Loh, udah aneh. Belum. Jadi di situ salah memaknai Gurunda, bahwa mengenal Kristus itu kan kita harus tahu dulu kan, mengenal Yesus itu sebagai apa kan? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Di situ mereka salah memaknai gitu. Yang saya agak rancu sedikit. Ya maaf, nanti Abang semua bisa jelaskan. Nah, yang di sini yang framing teman-teman Kristen bahwa di mana ada di Al-Qur'an atau Rasulullah sendiri yang menjamin keselamatan. Dia lupa di Ali Imran 31 itu Gurunda. Bisa dijelaskan, silakan. Iya. Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, apabila engkau mencintai Allah pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Barang siapa yang mengikuti aku, Nabi Muhammad, maka pencipta langit dan bumi akan mencintainya. Pencipta langit dan bumi akan menghapus segala dosa-dosanya. Nah, kalau dosa-dosa kita semuanya dihapus oleh Allah, kalau kemudian kita dicinta oleh pencipta langit dan bumi,
Neraka itu haram bagi kita. Haram. Karena kita dicintai oleh yang Maha Pencipta, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang mencintai kita. Dikarenakan kita ikut kepada kekasihnya, Nabiullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil Al-Quran. Sama seperti dalam kitab mereka juga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan dihukum karena dosanya. Sama. Permasalahannya adalah ajaran Islam seia sekata dengan ajaran Yesus. Ajaran Al-Quran seia sekata dengan Yesus, ajaran Yesus. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seirama dan sekata dengan ajaran Yesus. Ajaran Nabi Isa alaihissalam seirama dengan ajaran Al-Quran, ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah ajaran Yesus bertentangan jauh dengan ajaran Kristen. Itu yang jadi masalah. Ajaran Yesus bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Itu yang jadi masalah. Tetapi Kristen selalu mengaku sebagai pengikut, selalu mengaku sebagai murid, selalu mengaku sebagai anak-anaknya Yesus, tanpa dia menyadari bahwa dengan mereka melakukan kekristenan setiap saat, justru semakin nyata kebenaran Al-Quran itu. Semakin nyata kebenaran Al-Quran yang mengatakan bahwasanya mereka orang-orang kafir ini hanya mengada-adakan hukum di dalam beragama. Mereka kemudian hanya melakukan satu tindakan prosesi hanya berdasarkan terhadap angan-angan dan apa yang mereka dengarkan dari nenek moyang mereka. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah seperti itu untuk Islam. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nuranimu semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Jadi umat Islam kudu wajib beribadah berdasarkan dengan perintah. Jangan seperti teman kita di sebelah, tak ada perintahnya kemudian dari yang membawa ajaran, selain hanya mendengarkan kemudian apa yang berasal dari rumah ibadah mereka. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kita lihat tadi 3 sesi apa 4 sesi. Saya menjelaskan Matius 7:15, tanda-tanda buah pengajaran Nabi palsu sedikit pun tidak bisa kemudian dibantah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri, akalnya, matanya, telinganya, hatinya, lalu kemudian mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu Al-Quran yang menarasikan dengan sangat jelas seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Kenapa mereka tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam Matius 7 nomor 15 ini yang seirama dengan Al-Quran tadi? Karena mereka hanya mengikuti ajaran dari nenek moyang mereka. Mereka hanya mendengarkan apa yang berasal dari nenek moyang mereka. Sehingga kata Allah, nanti di neraka mereka akan saling mengumpat satu sama lain, mengutuk satu sama lain. Kenapa dulu waktu di dunia saya tidak mendengarkan? Kenapa dulu waktu bertemu dengan Bang Suma dan apologet lain saya tidak mau mengikuti? Sekarang menyesal. Apalagi tujuannya menyesal kalau sudah ada dalam neraka. Hebatnya Al-Quran, karena penyesalan orang-orang kafir itu diceritakan oleh Al-Quran, sehingga orang yang menggunakan akal yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ini pasti akan berpikir, kok bisa ya Al-Quran menarasikan seperti itu, menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir setelah mereka nanti di alam di neraka. Kenapa dulu kita tidak mendengarkan ya? Kenapa dulu kita tidak mengikuti ya? Andai saja dulu kita mendengarkan para apologet Islam, tentu kita tidak di neraka sekarang ini. Itu sudah dinyatakan oleh Al-Quran itu. Jadi kesimpulan kita adalah Al-Quranul Karim dalam hal ini umat Islam mewarisi surga Firdaus, sedangkan saudara-saudara kita Kristen berdasarkan Matius 7:15 nomor 15 sampai nomor 23
mereka mewarisi neraka jahanam. Demikian. Masya Allah. Cuman gini, ada sedikit lagi Bang Suma, maaf, yang selalu dipremis teman-teman kita Kristen bahwa umat-umat Muslim ini pasti masuk neraka. Padahal ini kan sudah berulang-ulang kali dipahami tentang Maryam 71, surah Maryam 71 itu Bang Suma. Lalu mereka kan tidak membaca dalil selanjutnya. Ini mungkin masih ada perlu penajaman tentang surah Maryam 71 ini, Gurunda, silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 71, di situ diterangkan bahwasanya semua manusia, bukan hanya Islam saja, tapi seluruh manusia akan masuk ke dalam neraka. Nah, apakah masuk dalam neraka ini maksudnya masuk untuk disiksa? Tidak. Masuknya kemudian umat Islam dan seluruh manusia ke dalam neraka itu tak lain dan tak bukan adalah untuk membenarkan bukti kebenaran bahwasanya ternyata neraka itu betul-betul ada. Jadi mendatangi neraka itu bukan berarti mendapatkan siksaan, karena proses mendatangi dan menjadi penduduk di sana itu beda. Al-Quran sangat jelas mengatakan di situ, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Di situ kata Rabb, bukan kata ilah. Ketika berbicara menggunakan kata Rabb, berarti konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ard. Jadi Rabb ini adalah Tuhan pencipta alam semesta. Sedangkan kalau dia berbicara mengenai ilah, itu merujuk kepada konteks sembahan. Contoh misalnya yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 98, di sana ada kata wariduha, mendatangi. Tapi wariduha yang dimaksud dalam surah Al-Anbiya 98 ini itu terkhusus kepada orang-orang Kristen, bukan orang Islam. Coba kita lihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Di situ sama, wariduha juga, tetapi hanya spesial untuk orang-orang Kristen. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Jelas itu. Nah, di situ dikatakan apa? Mereka menyembah selain daripada Allah. Wa ma ta'buduna, mereka menyembah selain daripada Allah min dunillah, maka merujuk kepada sembahan mereka. Apa yang dikatakan oleh Allah? Mereka ini adalah bahan bakar jahanam. Antum laha waridun, engkau orang-orang kafir wajib hukumnya masuk dalam api neraka. Al-Anbiya ayat 98. Sedangkan di dalam Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan, itu merujuk kepada seluruh umat manusia, karena di situ berbicara mengenai Rabbus samawati wal ard, pencipta alam semesta. Berarti cakupannya kemudian adalah seluruh manusia. Nah, ayat selanjutnya mengatakan apa? Dan nunajjil latina taqaw wa nazzaruz zalimina fiha jithiyah. Di situ ada kata summa, kata sambung. Kemudian setelah semua manusia dihimpun masuk mendatangi neraka, maka orang-orang beriman, orang-orang Islam kemudian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat dan dilanjutkan perjalanannya menuju kepada surga, dan membiarkan orang-orang kafir tetap berlutut secara kekal dalam neraka. Maka Allah mengatakan apa? Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Juga dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 195, umat Islam itu dijamin masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Ya Allah. Jadi poinnya di Maryam 72 itu Gurunda ya. Poinnya ya. Iya. Siap. Oke, mungkin silakan lagi ada teman-teman yang lain. Mungkin Amos masih mau bertanya, Amos.
Ya, ini Bang Juma. Yang dulu kita bukankan itu kan Injil sebelum Al-Quran. Di dalam Injil Gimana? kan di Injil dulu kan diturunkan sebelum Al-Quran. Iya, betul. Terus kenapa di dalam Al-Quran itu Yesus menjadi Nabi Isa? Kalau saya seirama kata Bang Juma tadi. Iya, baik. Oke. Tunggu ya. Jadi gini, apa tadi pertanyaannya? Kenapa Injil duluan ya? Injil duluan ya? Iya. Oke, baik. Nah, Nabi Isa alaihissalam diterangkan kemudian di dalam surah Maryam. Bagaimana kemudian Nabi Isa membantah tuduhan orang-orang Yahudi kepada ibunya Maryam ketika ibunya dituduh sebagai pelaku zina. Nabi Isa alaihissalam kemudian menyatakan dirinya adalah seorang nabi, seorang hamba Allah. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Jadi beliau mengatakan kepada Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Anda bertanya, kenapa Al-Quran kemudian menarasikan itu? Justru yang ada, saudaraku, Nabi Isa itu diberi Injil, Nabi Isa tidak diberikan Evangelion. Injil itu bukan Evangelion, Evangelion itu bukan Injil. Isa alaihissalam datang membawa ketetapan kepada Bani Israel berupa hukum-hukum yang isi kajiannya itu tidak terlepas tetapi berkesinambungan dengan hukum Taurat. Makanya Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah rasul untuk kalian. Rasul untuk kalian. Ya, mengajarkan kemudian apa? Memberitakan kemudian kitab yang datang sebelumku dan mengajarkan kemudian akan datangnya sosok nabi yang bernama Nabi Muhammad. Jadi Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci, sebuah ketetapan yang datang kepada Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Isa, di mana di dalam kitab itu termaktub nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Torah dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Jadi Injil yang dimaksud di sini adalah ketetapan Tuhan yang mana Nabi Muhammad tertuang di dalamnya. Sedangkan Evangelion itu adalah sebuah buku yang di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad. Nah, sekarang permasalahannya adalah Injil itu mana? Kitab Injil itu mana? Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel menyampaikan hikmat Injil kepada pengikutnya, mengabarkan kemudian tentang Torah, mengabarkan kemudian apa yang akan datang setelahnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang mencatat? Apakah ada yang menulis? Apakah ada yang menghafal? Tak ada. Berarti hikmat Injil yang datang kepada baginda Rasulullah Isa alaihissalam itu tidak dibukukan kemudian selayaknya Al-Quran, tetapi dibukukan kemudian dengan hasil angan-angan, duga-menduga, lalu dikatakan itu dari Allah, tapi itu bukan dari Allah. Jadi pengajaran Nabi Isa itu tidak dilanggengkan, pengajaran Nabi Isa itu tidak dibukukan secara benar, pengajaran Nabi Isa itu tidak kemudian disadur dan dihafal dengan cara-cara yang baik, tetapi dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Apa pembuktiannya? Coba Anda lihat dari hasil penyelidikan Markus 1 nomor 14. Yesus kemudian pergi ke Galilea mengajarkan apa? Mengajarkan Injil Allah.
Yohanes 1 nomor 43, Filipus ikutlah denganku. Mau kemana Yesus? Kita ke Galilea. Sesampai di Galilea kemudian Yesus dan Yohanes mengajarkan Injil Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor berapa tuh? Nomor berapa tuh? Nomor 43 apa 53? Lupa saya. Di situ kemudian Filipus yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil Allah kembali mengajarkan Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Allah, mana Injil Yesus? Apakah ada Kristen yang mampu menunjukkan itu? Satu, jawaban mereka mengatakan, Yesus itulah Injil itu sendiri. Berarti dengan kata lain, mereka telah membatalkan kedudukan daripada Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Paulus dan seterusnya. Nah, kedua, ketika dikatakan bahwasanya Yesus mengajarkan Injil Allah, Al-Quran pun mengatakan hal yang sama. Nabi Isa mengajarkan hikmat Injil. Berarti sama. Beban pertanggungjawaban untuk membuktikan keberadaan Injil itu ada di Kristen, karena Kristen mengaku pengikut. Sebagai pengikut, kalau benar-benar pengikut, Anda semua pasti bisa menunjukkan Injil Yesus, Injil Allah yang di dalamnya termaktub nama Nabi Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mana kitab itu? Ada? Tak ada. Karena tidak ada, maka benarlah Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan batil? Kau campur adukan antara firman Tuhan dan karangan manusia, padahal kalian mengetahui. Nah, apa bukti kebenaran Al-Quran? Lihat Lukas, lihat Markus, lihat Matius, lihat Yohanes, lihat surah Paulus. Apakah bercampur aduk di dalamnya? Bercampur aduk. Seperti gado-gado basi yang bercampur kemudian di dalamnya entah mana firman Tuhan, entah mana sabda Yesus, entah mana karangan manusia yang tidak jelas, bercampur aduk. Lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa engkau mencampur adukan yang hak dengan batil? Kau campur adukan antara firman Tuhan dan perkataan karangan kalian sendiri. Itulah yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? Ayat 97 79, sorry. 90 berapa itu teman-teman? Lupa saya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yakuna hadza min indillah. Itu surah Al-Baqarah ayat berapa tuh ya? Ana lupa. Oke, silakan teman yang lain. Lupa saya, Mas. Lupa. Maklum udah tua. Oke, Bang. 79. Nah, Bang Handi monitor ternyata. Alhamdulillah. Tuh 79 tuh. Oke. Iya. Jadi Bang Juma, di dalam Iya. Kristen itu kan namanya Yesus. Kata Bang Juma seirama. Kenapa di dalam Al-Quran itu namanya Isa? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Yesus itu adalah nama palsu. Yang benar itu adalah Isa, itulah yang benar. Yang benar itu adalah Yusua, itulah yang benar. Yang benar itu adalah Isa. Yesus itu nama palsu. Maria, dalam hal ini Miriam, panggilan orang-orang pada masa itu Miriam, itu sudah pasti tidak menamai anaknya dengan nama penjajah. Itu sudah pasti. Selayaknya pribumi Indonesia yang lagi dijajah oleh Belanda, mereka yang dengan setia dengan bumi pertiwi, yang membela kedaulatan bangsanya, tidak mungkin kemudian begitu anaknya lahir memberikan nama anaknya dengan nama Belanda, Gilbert. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena nama penjajah itu, ya namanya juga adalah penjajah, pasti tersakiti orang yang dijajah. Bagaimana mungkin orang yang tersakiti mengambil nama penjajah untuk menggunakan anaknya? Yesus itu nama orang Roma, nama orang Yunani, penjajah pada saat itu. Mustahil seorang Miriam memberikan namanya dengan nama penjajah kepada anak sematawayang. Maka benar namanya adalah Iso atau Isa atau Yusua, bukan Yesus. Itu nama Yunani tuh.
Oleh karena itulah kemudian ketika dikatakan di dalam Al-Quran namanya adalah Isa putra Maryam, maka itu lebih dekat kepada bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, bukan bahasa Yunani, bahasa penjajah. Nah, jadi kalau dikatakan kenapa Isa, karena memang itu nama keturunan Abraham menggunakan 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Arab. Mustahile menggunakan nama penjajah. Yesus, Saulus, Petrus, Andrianus, Martinses, Martes, gak mungkin. Ya, Aperdedes, gak mungkin, gak mungkin. Nama-nama Zeus itu ya adalah nama orang Roma, orang Yunani. Panus, Kuraps, gak mungkin pakai nama-nama gitu. Gitu ya, Bung. Oke, Pak Imam. Oke. Ah, Terus gini, kalau saya kan masuk Islam, terus apakah saya ada jaminan untuk membawa orang tua saya untuk ke surga? yes. Al-Quranul Karim mengatakan dengan sangat jelas dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Apa kata Allah di sana? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Al-Quran mengatakan itu. Ini adalah legalitasnya. Orang-orang yang mu'allaf kemudian ketika keluarganya masuk mengikuti beliau, maka apa kata Allah? Jannatu adan, surga-surga adan dipersiapkan oleh Allah untuk mereka yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh, dari kalangan nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Sedangkan data seperti ini tidak pernah ditemukan di dalam Bible. Tidak pernah ditemukan dalam Bible bahwa orang akan masuk ke dalam surga bersama emaknya, babenya, anaknya, ponaannya, cucunya, cicitnya. Tak ada dalam Bible. Yang ada hanya di Al-Quran. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jelas tuh. Makanya umat Islam itu pagi siang, pagi siang, pagi siang, malam siang, pagi siang, malam, pagi siang, malam, sore siang, pagi, malam, sore siang. Kerjanya apa? Sujud, 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 lalu meneriakkan kata Allahu Akbar. Kenapa bisa? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka sekeluarga berbondong-bondong memuji Allah, dari istri, dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari anak, semuanya berbondong-bondong sujud kepada Allah. Kenapa? Mereka ingin meninggalkan dunia, masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai. Di Kristen ada nggak dalil kayak begini? Sampai 2 hari sebelum kiamat tidak akan Anda pernah temukan. Orang Kristen di surga tidak lagi mengenal ibunya, tidak mengenal ayahnya, tidak mengenal anaknya, tidak mengenal istrinya. Padahal keberadaan kemudian umat manusia di atas muka bumi ini, apa kata Allah? Baik di Bible maupun dalam Al-Quran. Beranak cuculah, berkasih sayanglah Ar-Rahman Allamal Quran. Perintah kemudian kepada kita manusia untuk berkasih sayang. Kasih sayangnya bukan cuma di dunia, Bung. Kasih sayangnya itu kudu di tempat kehidupan yang kekal. Apa artinya kasih sayang di dunia? Tuh kita hidup paling 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Paling santer itu, paling santer. Setelah itu offside, cut, masuk ke dalam kubur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu bagaimana dengan orang yang kita rindukan? Ibu sudah lebih dulu pergi, menemani kita 30 tahun lamanya, mengasuh kita, membesarkan kita dengan susah payah siang malam, kemudian dia membina kita menjadi orang yang baik. Pergi dia lebih dulu. Ayah yang setiap hari biasanya nelpon, anakku kamu sudah makan,
Ayah yang tadinya selalu mengingatkan kita, sholat anakku, sholat anak. Ayah yang setiap kali ingin ke kantor mengecup kening kita, pergi, yang ada rindu sama beli. Kalau Allah tidak mempertemukan kita, kemudian nanti lalu buat apa ibadah ini? Untuk apa pengabdian ini? Allah alhamdulillah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim. Ya kalau kalian di Kristen ada nggak data kayak gini? Kalian mau rindu sama ayah sama ibu, mati mau bertemu sama mereka yang Anda cintai, ada? Nggak ada, Bung. Hanya di Islam. Gini Bang Juma. Iya, silakan. Sorry, maaf. Gini Bang Juma. Kataku tadi kan gini, kalau aku masuk Islam, orang tua aku ini kan Kristen, apakah aku bisa membawa dia ke surga? Jadi gini, Bung. Kalau Anda tidak bisa membawa mereka ke surga, paling tidak Anda membawa anak-anak dan keturunan Anda ke surga. Paling tidak Anda datang kepada mereka untuk membawa cahaya keselamatan. Mereka sudah mendengarkan, mereka tidak mau dan menolak, serahkan kepada Allah. Toh tugas kita sudah selesai. Daripada Anda ketika tidak masuk ke dalam agama Islam, Anda ketika Anda kemudian tidak masuk ke dalam ajaran yang menyelamatkan Anda, bukan cuma Anda, bukan cuma bapak ibu Anda, darah daging Anda, darah daging Anda, anak Anda, cucu Anda, istri Anda jerumuskan ke dalam neraka. Anda rela, Anda tega kepada dari darah daging Anda sendiri. Minimal itu yang Anda harus pikirkan. Melahirkan generasi-generasi berikutnya yang takut kepada Allah. Kalaupun orang tua susah untuk dimualafkan, minimal dari keturunan orang tua Anda itu, yaitu cucunya, bisa menyebut asma Allah, menjadi tokoh besar dalam agama Islam yang senantiasa sibuk kemudian menggaungkan kalimat Allah. Mana tahu kita tidak tahu apa yang Allah tak kehendaki. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kemudian mengetahui rahasia-rahasianya, ilmu-ilmunya. Kita nggak bisa menerawang sampai ke sana. Kita tidak bisa kemudian bertanya tentang apa yang Allah kerjakan. La yaf'al, kita tidak punya hak untuk menanyakan itu. Tapi biarkanlah Allah memutuskan perkaranya sesuai dengan kehendaknya. Dia yang memutuskan segala sesuatunya. Tugas kita adalah berserah diri, menyembah kepada dirinya. Dan kalau Anda merasa berat untuk memualafkan ayah ibu, minimal keturunan Anda kelak menjadi orang-orang beriman. Itu yang satu. Yang kedua, kalau tidak ada di antara kita anak ini yang membawa cahaya di tengah-tengah rumah tangga, berarti kita membiarkan kegelapan terjadi. Kegelapan terjadi dalam rumah tangga. Anda tahu kebenaran, Anda sudah mengetahui dan menemukan jalan kebenaran, yaitu jalan orang-orang yang beri nikmat keselamatan kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan orang yang sesat, tetapi jalan orang yang diberi nikmat keselamatan. Anda sudah tahu itu, tetapi Anda tidak melangkah ke sana, berarti sama halnya Anda masuk ke dalam kategori zalim. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil katiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Anda zalim kepada diri Anda setelah Anda datang Islam kepada Anda, setelah datang hidayah Islam kepada Anda zalim, Anda menolak, Anda jatuh kepada kezaliman. Apa kata Allah? Aku tidak akan memberi petunjuk kepada mereka yang zalim. Ini Anda udah tahu kebenaran itu seperti apa. Perkara ibu mau mu'alaf, perkara ibu mau ayah mau mu'alaf, itu urusan belakang. Yang penting Anda dulu masuk ke dalam kendaraan yang mengantar Anda sampai kepada keselamatan. Habis itu jemput orang tua. Katakan inilah agama yang benar. Memperlihatkan akhlakul karimah, memperlihatkan etika Islam, attitude Islam, akhlakul Islam. Anda perlihatkan kepada mereka. Mereka tertutup mata, mereka tertutup kuping. Serahkan kepada Allah. Berdoa kepada Allah siang malam. Ya Rabb, lembutkan hati kedua orang tua saya, ibu saya untuk menerima hidayah Islammu. Silakan. Kalau sekarang Anda belum bisa berdoa, kenapa Anda belum masuk dalam kategori fitrah? Masuk dulu ke agama fitrah, baru kemudian Anda doakan orang tua saudara.
Ya Rabb, malam ini aku ingin menggodamu ya Rabb. Ya Allah, aku ingin menggodamu ya Allah. Tolong lembutkan hati ibuku untuk menerima agamamu ini ya Rabb. Anda kalau serius berdoa seperti itu, ya, karena saya banyak memualafkan orang. Anda kalau serius berdoa seperti itu, yang terjadi apa? Orang-orang yang saya syahadatkan itu datang kepada Bang Suma. Bang Suma, gimana dek? Mama sudah mualaf? Belum bang. Tapi kamu sering doakan? Iya bang. Lalu apa ciri-ciri dari orang tua? Apa kata teman saya tuh? Dia katakan gini. Saya masih ingat kata-kata beliau. Bang, yang saya heran, doa-doa saya itu belum tembus ke ibu saya. Lalu, tapi doa saya itu justru membuat langkah saya ringan. Ibadah saya, puasa saya, sholat saya, tahajud saya, dan saya nggak kasar lagi ngomong sama teman-teman, kepada saudara-saudara saya selalu mengutamakan kemudian kelembutan hati dalam berbicara kepada mereka. Tidak seperti dulu, sikit-sikit bicara kotor, sikit-sikit kebun binatang keluar ketika saya bercanda dengan teman-teman. Sekarang Bang Suma, saya merasa kayak ada yang bimbing saya gitu loh. Apa yang terjadi kemudian? Tantenya yang mualaf lebih dulu, bukan mamanya, tantenya. Kenapa? Karena setelah diusir dia pindah ke rumah tante. Begitu saya tanya bibinya, Bu, kenapa bisa ibu yang justru? Iya loh, karena anak saya ini, ponakan saya ini nakal. Bayangkan aja dia pernah bakar rumahnya. Untung saja orang tua tetangganya itu selamatkan. Hanya gara-gara minta uang jajan. Tapi setelah masuk Islam, ibadahnya, sholatnya, saya begitu bangun mau ke kantor, dia lebih dulu bangun, nyapu, membersihkan. Habis itu intip dia ibadah sholat dalam kamar sendiri, sambil dia baca Quran, sambil dia nangis. Ada apa dengan Islam? Jadi ibu merasa ini ada apa dengan agama anak ini. Dan saya pelajari, dia belajar, kemudian belajar, tantenya masuk Islam. Bayangkan. Nah ini saya nggak ketemu lagi, nomor HP-nya hilang, bukan hilang sih, nomor HP-nya itu saya ganti HP kebetulan. Dia nggak ada hubungi saya, entah mamanya udah mualaf atau gimana. Artinya bahwa ketika Anda mencari cahaya, bukan hanya orang tua Anda, tapi sekeluarga, sekeliling Anda akan mendapatkan cahaya terang, sehingga mereka tidak berjalan dalam kegelapan. Saya kira begitu, Bung, saudara sobat Suma. Nah, itu ayam membenarkan. Alhamdulillah. Saya mau jual. Kirim dong. Ayamnya itu bilang, udzukurullah gitu. Kata dia udah syahadat buruan. Tuh, kan? Saya sering sabung betul. ayam. Hah? Sering sabung ayam. Tapi gini Mas Juma, kalau kalau dalam Islam kan kalau membantah orang tua itu durhaka, anak durhaka. Bagaimana? Waduh. Iya, memang betul. Durhaka kita kalau kita membantah orang tua. Kalau di Kristen membantah orang tua itu nggak ada durhaka. Karena di luar Islam itu nggak ada kaidah lagi. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau durhaka kepada ayahmu, ibumu. Wahai orang-orang kafir, perbaikilah akhlakmu kepada ibumu. Wahai orang-orang kafir, bicaralah yang sopan kepada ibu. Nggak ada aturan. Hanya ada dua, Muslim atau kufur. Kalau Muslim masuk dalam golongan orang-orang yang harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau keluar dari Muslim, keluar dari kafir Islam, maka mereka itu bebas. Mau ngapain aja bebas. Mau dia bunuh orang tuanya pun tidak apa-apa. Ya. Dia mau ngapain aja bebas. Selayaknya dia itu ya sudah dianggap seperti, mohon maaf, dianggap lebih rendah dari binatang. Silakan aja Anda lakukan sepuasnya. Kenapa? Karena di dunia ini sajalah dunia kalian, surga kalian. Ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang kafir. Silakan. Makanya di kafir itu semua makanan bisa dimakan karena surganya dia. Sedangkan umat Islam nanti di surga bebas, mau makan apa saja boleh. Di dunia tidak boleh, bebas. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat ujian. Hasil daripada ujian nanti di akhirat. Kalau di Kristen tidak. Mereka sudah menikmati segala-galanya di dunia. Mau makan apapun boleh, mau melakukan apapun boleh. Di dalam kitab saudara, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh bagiku. Itu.
Di dalam kitab Anda itu. Cuman karena Kristen ini hidup berdampingan dengan mayoritas Islam, sehingga orang Kristen ini terlihat tidak melakukan segala sesuatu yang menurut mereka itu wajar atau pantas mereka. Tapi lihat orang Barat, ada nggak larangan bagi mereka? Anak perempuan, anak laki-laki, dan ada nggak larangan? Nggak ada, karena mereka tidak disekelilingi oleh umat Islam. Orang Kristen di Indonesia masih malu-malu karena dia dikelilingi oleh umat Islam. Tapi tengok basis-basis Kristen. Di mana di negara ini basis-basis Kristen? Yang maksud saya yang mayoritas Kristen. Tengok pola kehidupan mereka di sana. Mohon maaf, lihat aja. Bandingkan dengan kehidupan umat Islam yang mayoritas di mana di provinsi ini, di Indonesia ini, dan bandingkan dengan yang mayoritas Kristen di mana mereka berada berkumpul. Cara bicaranya Anda lihat. Pola pergaulannya Anda lihat. Makanannya Anda lihat. Minumannya Anda lihat. Cara berpakaiannya Anda lihat. Akhlaknya kepada orang tua Anda lihat. Lihat. Itu nyata. Jauh lagi melakukan biaya-biaya besar untuk melakukan penelitian ke luar negeri. Lihat aja di negara kita ini. Basis-basis mereka itu, lihat bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka kemudian berinteraksi, bagaimana cara mereka dalam hidup. Lihat. Anda lihat jalan-jalan di mana yang mayoritas agama Anda ke sana lihat. Bagaimana pola mereka dalam berhubungan sesama manusia, sesama mereka. Lalu bandingkan di mana mayoritas Islam hidup. Sejahat-jahatnya, sebrutal-brutalnya mayoritas Islam, Anda bandingkan kemudian di daerah mayoritas agama saudara. Bawa kamera, habis itu Anda bandingkan di saya. Oh, ternyata saya salah. Tapi lihat aja di mana basisnya di negara ini. Pergi ke sana, lihat di sana. Nah, kalau dikatakan mereka mayoritas cantik-cantik anak gadisnya Bang Suma, oh ya memang, karena semua nutrisi masuk dari yang kaki 3, kaki 4, kaki 5, kaki 7, kaki 8, bertanduk 3, bertanduk 8, masuk semua di tubuh. Jadi memang lengkap dia punya nutrisi. Oke Bang Juma. Iya. Lebih belajar Islam lagi. Ya. Alhamdulillah, amin. Cuman gini Bang Suma, izin sedikit. Kalau kita di Islam boleh gak sabung ayam? Dia suka nyambung ayam ini Bang Suma. Di Islam nggak boleh sabung ayam. Gak boleh Mus. Kalau di nggak Islam boleh? itu sabung otak. Kenapa nggak boleh katanya? Ya. Dalam Islam itu sabung ayam. Nggak boleh karena itu menganiaya Bang. Mending Anda potong. Jangan Bang, sayang itu. Amos, Apa Bang Andi? kalau kamu nyaman nggak sih menjadi Kristen? Ke gereja aja aku jarang. Udah jarang ke gereja. Jarang. Pas main TikTok terus ada Bang Juma kayak gini, kayak tercerahkan juga aku. Masya Allah. Ya udah tanya lagi dia apa kira-kira yang mengganjal gitu selain batu karang. Silakan. Udah banyak tadi aku nanya. Apa Bang? Tanya lagi aja. Ntar aku lagi belajar Islam, kalau ada mengganjal ntar aku tanyakan lagi. Tapi kamu sudah percaya kan Tuhan itu cuma satu? Di Kristen juga diajarkan Tuhan itu satu. Tapi Tuhan nggak bisa dilihat kan oleh manusia. Gak bisa dilihat sih. Hah? Gak bisa dilihat. Bisa dilihat. Jadi kalau ada yang pernah turun ke bumi bukan Tuhan ya? Kalau dalam pemikiranku tuh bukan Tuhan itu. Masya Allah. Udah pinter dia Bang Juma, gimana nih? Pintar. Silakan dibimbing aja. Amos nih orang apa kan? Kamu di mana Amos? Di dalam ini Bang, di mana? Ayat 7 tingkat itu tahu Bang? Air 7 tingkat di mana itu? Dalam Kalimantan. pegunungan Bang. Di Papua. daerah Kalimantan Selatan. Oh Kalsel. Oh di Karse. Oh ikan Banjar lah. Nggih. Oh. Nah orang Banjar tuh Islam berataan ngapa ikam? Ikam di sana ikam.
Di dalam. Oh, kamu dalam lah. Abang tahu wisata paget terus ke dalam. Terus ke dalam lah. Ya, jauh sekali. Itulah. Jauh-jauh. Belajar aja dulu lah, belajar merenungi lah. Belajar terus ulun nih mang. Oh iya. Oh iya. Ya udah tanya lagi gitu. Jadi kamu udah nggak percaya kalau anaknya Maria yang namanya Yesua Masia itu diyunanikan menjadi Yesus? Kamu udah nggak percaya dia Tuhan? Kalau yang turun ke dunia ini nggak percaya sih Tuhan. Kenapa? Diulang? Kalau yang turun ke dunia ini tidak percaya Tuhan. Oh, berarti kamu udah tidak percaya lagi kalau Yesus itu bukan Tuhan ya? Nggak percaya sih. Ya udah tidak percaya lagi. Udah pintar kau ini daripada yang lain. Emang yang lain gimana bang? Yang lain mengatakan ya anaknya Maria Tuhan. Iya, manusia melahirkan Tuhan, Bukan jelmaan Tuhan. melahirkan. Bukan wujud Tuhan itu. Lain bubuhannya itu menganggap Tuhan itu dilahirkan.